Ini woi. Nah ini getah yang baru kita buat tadi nih. Oke Mas Bro, ini aku ada di lokasi tempat mikat Mas Bro. Ini aku baru pulang kerja coy, sama sekalian mau mikat. Tapi sebelumnya ini aku membuatkan tutorial cara buat getah pulut lidi Mas Bro ya, karena banyak yang minta buatkan tutorialnya. Nah ini pulut lidi. Nah ini udah aku bersihkan Mas Bro, udah aku runcing nih bawahnya. Dia panjangnya sepanjang tempatnya ini Mas Bro ya. Nah ini panjangnya sama. Ini tadi aku baru ngambil di sini. Ini aku bikinnya nggak banyak Mas Bro, karena hanya buat contoh aja ya, biar kalian paham. Punya aku masih banyak nih. Aku kalau buat biasanya 50 lidi Mas Bro, 50 ataupun 60 gitu. Nah ini bisa tahan lama Mas Bro. Kayak punya aku ini udah berapa bulan ya, 6 bulan udah ada kayaknya lebih Mas Bro. Nah bahannya biasanya aku pakai getah bendo sama getah karet rambung Mas Bro ya. Jadi karena ini aku nggak ada getahnya, jadi aku pakai getah pulut yang biasa aku bikin mikat. Nah ini dia. Ini kalau bisa getahnya jangan terlalu keras Mas Bro, getah yang setengah jadi dia bagus. Ini asap kita nanti bikin bakar ininya Mas Bro, getah ini biar dia cair. Nah kita sisai segini Mas Bro, bikin kita untuk nyabutnya biar nggak kena getah. Jadi kita bagian sini aja kita kasih getah. Nah kita lihat kayak gini Mas Bro, jangan tebel-tebel Mas Bro, ini tipis aja ini. Nah ada juga yang nanya kalau pakai lem tikus bisa nggak Bang. Aku kurang tahu Mas Bro kalau pakai lem tikus, karena aku belum pernah nyoba. Tapi kalian coba aja, kalau kalian mau nyoba itu jangan terlalu banyak buatnya Mas Bro, bikin aja sedikit. Kayak ini paling pun ada 15 ini, 15 lidi. Jadi jangan banyak-banyak, nanti kalau nggak bisa kan sayang lem tikusnya. Nah ini udah Mas Bro. Nah sekarang biar caranya dia nggak lengket di dalam sini Mas Bro, kalau kita ambil dari dalam sini nggak lengket. Nah kayak gini kan gampang. Nah itu kita pakai oli Mas Bro, pakai oli baru bisa, pakai oli bekas bisa. Kebetulan motorku 2 tak, jadi kita pakai minyak campurnya aja nih. Nah ini tadi udah tak buka Mas Bro, itu olinya masih banyak Mas Bro, tapi kita coba aja. Nah ini kita ratakan Mas Bro. Nah kita ratakan. Udah Mas Bro, ini sekarang tinggal kita bakar. Yang bagus dia pakai kompor Mas Bro, karena aku ini nggak di rumah. Aku tadi udah buat api, tapi apinya itu udah mau mati Mas Bro, jadi kita pakai api itu aja. Nah ini Mas Bro, apinya udah kecil Mas Bro, udah mau mati kelamaan tadi. Ini harus kita ganggang Mas Bro, dia sampai meleleh, dia sampai betul-betul cair. Kita bakar sampai dia cair. Kalau di kompor gas itu apinya jangan terlalu besar Mas Bro, nanti dia netes-netes di kompor gas, mamamu dimarahi kok Mas Bro. Nah, aku biasanya pakai getah bendo Mas Bro, pakai getah bendo. Dia campurannya sama getah karet rambung Mas Bro. Perbandingannya aku biasanya kalau bikin getah pulut gini, getah bendonya itu contohnya 100% gitu kan, sama getah karetnya itu 50% gitu aja Mas Bro. Nah, ini tarik-tarik Mas Bro, harus kalian tarik-tarik gini biar dia kecampur rata Mas Bro, biar lengket di lidinya itu rata. Ini apinya udah mau mati coy, tapi nggak apa-apa, ini aku hanya contohkan aja Mas Bro ya. Dia harus sampai meleleh Mas Bro. Ini bisa dipakai buat semua burung Mas Bro, burung besar bisa, burung-burung kecil bisa, tergantung kalian buat getahnya ini bagus enggaknya Mas Bro. Ini kurang cair Mas Bro, karena apinya itu tengok udah mau mati. Itu masih ada tapi apinya kecil banget. Ini pakai berondolan sawit Mas Bro, pakai biji sawit yang udah kering. Dia apinya nggak besar tapi tahan lama Mas Bro. Nah, tapi yang bagus pakai kompor gas, dia rata, cepet jadinya juga. Nah, ini harus sampai jadi Mas Bro, dia harus sampai betul-betul meleleh.
betul-betul lengket ke lidinya baru jadi. Kalau ini masih berapa persen ini, 70% lah coy. Tapi ya udah bisa ini kayak gini dipakai. Nah ini mas bro, karena pakai apinya kayak gini mas bro, jadi dia jadinya kayak gini, kurang bagus. Tapi ini udah bisa dibikin mikat, ini udah bisa mas bro. Kalau pakai api kompor, wah dia jadinya cantik mas bro, karena rata. Kalau ini kan kecil kali apinya. Nah ini mas bro, sebetulnya ini belum jadi ya, tapi udah bisa dipakai ini kayak gini. Nah, kalau dibuang nih sayang, kita campurkan ke yang lama aja. Nah kalau yang lama ini cantik mas bro, warnanya itu nggak kayak gini. Kalau ini kurang jadi, kurang matang, tapi nggak apa-apa, ini bisa dipakai coy. Oke mas bro, kayak gitu aja ya caranya ya. Sekarang aku mau mikat pakai ini mas bro, getah yang kita buat tadi. Nah itu kita pasang di situ mas bro. Dapat mas bro. Wih, trotolan bagus. Nah kalian tengok, trotolan cantik banget mas bro. Nah, edan ya. Ini woi. Nah ini getah yang baru kita buat tadi nih. Ini aku bersihkan dulu mas bro ya. Untuk pembersihannya aku pakai minyak bensin mas bro, minyak motor. Nah ini mas bro, ini udah bersih. Nah ini udah nggak ada getahnya lagi coy. Nah ini bekas minyak aja, nanti kering nih, sebentar lagi kering mas bro. Bulu sayapnya sebelah kanan aman, sebelah kiri aman. Wih cantik banget. Bulu ekornya habis sedikit, ada berapa ini ya? 1 2 3 4 5. Nah, ini bulu ekor semua mas bro, bulu sayapnya nggak ada yang lepas. Nah ini bisa dibersihkan lagi mas bro, kita simpan. Ini kita bersihkan lagi ya. Oi ganteng, oi. Kalian nggak ada yang pengen kayak gini mas bro? Tapi jangan lah. Kalau kasih kalian habis burung di sini coy. Karena kita mikat tujuannya hanya buat burung jerah aja mas bro ya, bukan untuk dibagi-bagi ya. Ini nanti kita lepas lagi. Ini kita lepas lagi mas bro. Aku mau pulang aja karena ini udah sore mas bro. Sana tuh.